berguna untuk pupuk ya Bu ya. Itu satu. Itu kan di situ ada nilai ekonomisnya. Dan yang kedua, sampah ini kan ada sampah organik dan non organik. Nah, dari sampah ini juga kita ada dari Kadin sendiri ada beberapa produk yang memang bisa diambil dari daur ulang sampah, yang sehingga menghasilkan nilai ekonomis juga gitu. Nah, maka dari itu kalau dari sisi ekonomi sebetulnya sampah ini tidak semuanya tidak semuanya dipandang sebelah mata gitu, tidak bisa dipandang sebelah mata karena memang ada nilai sisi ekonomisnya gitu. Nah, kemudian untuk masalah banjir ya, tadi yang seperti disinggung oleh Pak masalah biopori itu ya Pak ya. Nah, mungkin biopori itu memang harus dioptimalkan kembali, tapi kembali lagi kepada masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat lingkungan setempat bisa mengoptimalkan biopori tersebut sehingga biopori tersebut benar-benar bisa fungsi. Itu contoh lah, ya tetangga sebelah lah ya, negara sebelah mungkin ya. Itu kan kemarin dengan gembar-gembornya biopori itu, ya meskipun memang belum secara maksimal berhasil, tapi paling tidak mengurangi banjir lah gitu ya. Nah, terus untuk masalah kotoran rumah tangga. Nah, ini komunal sendiri yang saya dengar barusan dari Kang Ade, komunal sendiri ini memang belum maksimal karena dari kotoran-kotoran dari kotoran manusia ini tidak bisa langsung mengalir ke sungai, karena apalagi dengan programnya BBWS, programnya Citarum Harum, ini sangat melawan arus gitu ya. Jadi memang si kotoran-kotoran rumah tangga ini memang harus betul-betul dieksplorasi, betul-betul kita kita diimplementasikan di komunal tersebut. Maka dari itu ya perannya pemerintah memang tidak bisa bekerja sendirian. Nah, peran pemerintah pun juga harus serta didukung oleh warga ya, apalagi di warga dengan penduduknya yang sangat padat, contoh Cimahi Selatan lah ya gitu. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi lah, masyarakat dan pemerintah harus sinergi, harus sama-sama berkolaborasi lah untuk mencarikan solusi. Nah, kemudian untuk limbah-limbah pabrik ya, ini kan sangat santer nih yang jadi bahasan nih, limbah pabrik. Sebetulnya kan dalam aturannya itu limbah pabrik itu setiap pabrik harus punya alat treatment, sehingga mereka ketika mengeluarkan limbah tersebut sudah tidak menjadi lagi limbah B3 untuk masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Ya mungkin yang yang mempunyai wewenang adalah di pihak pemerintah ya, pihak pemerintah maupun dari pihak eksekutif, legislatif itu bisa menggandeng APH, gitu kan? Kan di APH ada tipiter ya. Nah, kalau misalkan memang ada pabrik yang memang melanggar, yang memang benar-benar bandel, kita tindak aja. Kita tindak secara tegas, bila perlu dicor salurannya. Karena kalau misalkan tidak begitu, tidak akan menimbulkan efek jerah. Menurut saya sih seperti itu gitu. Jadi ya pada simpelnya sih, pada intinya kita masyarakat Cimahi dengan pemerintahan Kota Cimahi, alangkah baiknya kita berkolaborasi. Apalagi di sini kita banyak banget ya, kota kecil ini ormas LSM-nya segudang gitu kan. Nah, kenapa tidak diberdayakan saja ormas LSM-nya ini untuk contoh kalau misalnya untuk ke pabrik-pabrik kita sidak bersama gitu kan, kita kasih peringatan 1, 2 tidak diindahkan, ya sudah kita ambil tindakan tegas, toh demi kepentingan masyarakat juga. Contoh saya pernah saya sempat mendatangi suatu daerah di daerah utama ya, yang waktu itu terdampak KCIC sampai ada yang meninggal dunia ya waktu itu ya. Nah, yang saya sayangkan waktu itu tidak ada peran pemerintah turun ke situ untuk menanggulangi.
Bahkan saya sempat waktu itu mengusulkan ke salah satu DPR RI ya, orang DPR RI yang memang dapil Bandung 1 gitu kan, sampai sempat mengusulkan, tapi di situ tidak ada solusi. Sementara saya pribadi, saya siapa? Saya kan bukan siapa-siapa gitu kan. Saya tidak bisa mengambil kebijakan. Saya hanya bisa mengusulkan, saya hanya bisa mendorong para pemangku kebijakan ini supaya tolong dong, apalagi ini masalahnya masalah nyawa manusia. Tapi diantep bulan-bulan kebanjiran gitu kan, tidak ada tindak lanjutnya gitu kan. Sementara ketika kita panggil beberapa elemen saling lempar, ini harusnya ke dinas ini harusnya ke dinas itu gitu kan, tapi pada akhirnya saling lempar ini tidak ada solusi, yang ada malah korban yang merugikan salah satu keluarga sampai meninggal gitu. Nah, saya harap hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Makanya dengan adanya acara Cimahi Open Dialogue ini, mari kita buka pikiran, mari kita buka hati kita dengan tadi Kang Hermana ya sebagai dari DKKC, ayo atuh tumbuh deui gotong royongna. Da gotong royong teh salah satu budaya masyarakat Indonesia kan gitu ya. Nah, maka dari itu saya harap mari kita bekerja sama antara legislatif, eksekutif, dan forum ormas dan dari elemen masyarakat di Cimahi ini untuk bahu membahu, meskipun memang tidak bisa instan ya untuk memberantas untuk mengatasi hal-hal seperti ini, tapi paling tidak dengan adanya persatuan, dengan adanya kolaborasi, paling tidak mengurangi masalah-masalah yang ada di Cimahi. Ya mungkin dari saya cukup sekian ya. Nah, pada intinya kalau dari kami dari industri kita sekarang untuk sampah ini memang kita sedang galakan daur ulang supaya bisa berguna untuk menjadi nilai ekonomis, karena dari kemarin ada beberapa produk daur ulang yang sudah bisa kita tampilkan di luar negeri untuk menjadi fashion gitu. Jadi ya untuk pemerintah daerah di kalangan bawah ya RT RW, coba aja dipisahkan organik dan non organiknya. Kan di situ kan ada juga bank sampah ya. Nah, bank sampah pun juga itu harus difungsikan lagi, sehingga kita bisa dari Kadin bisa bekerja sama untuk mengeksplor barang-barang yang masih bisa kita pakai gitu. Ya, mungkin cukup segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kepada para penulis atas paparannya. Dari beberapa kesimpulan yang baru saja dipaparkan saya penulis, bahwa saya bisa menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah dan untuk lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya mengandalkan unsur pemerintah, sebagai eksekutif maupun legislatif, dan perlu adanya peran serta dari masyarakat. Yang kedua adalah optimalisasi terkait pemilahan sampah non organik dan organik. Ini yang saya rasa masalah sepele tapi jarang dilaksanakan gitu kan di masyarakat itu sendiri gitu kan. Yang ketiga masalah banjir. Banjir itu bukan tanggung jawab pemerintah dan sebagainya ininya, tetap kita harus mencari solusinya terkait masalah banjir. Karena memang banjir yang dihasilkan Kota Cimahi itu ada unsur dari Bandung Barat terkait pembukaan lahan yang luar biasa untuk di kawasan Bandung Utara di Bandung Barat. Itu banyak drainase yang tidak maksimal sehingga kita jadi kena banjir kiriman untuk di Kota Cimahi. Nah, selanjutnya untuk season kedua nanti kita lebih mendalami terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Cimahi terkait lingkungan hidup, terutama di kawasan Cimahi Selatan, di kawasan industri. Nanti kita ada semacam dialog interaktif antara peserta dan para panelis, di mana sesi ini masing-masing peserta akan dikasih waktu sekitar 2 menit untuk menyampaikan
pertanyaan, pendapat maupun gagasannya maupun solusinya, dan nanti ditanggapi oleh panelis terkait masalah lingkungan hidup. Dan selanjutnya nanti terkait masalah ini kita break dulu karena ini sholat asar, kita nunggu di break 1 menit atau 2 menit. Oke, kita lanjutkan untuk session kedua, yaitu pendalaman terkait masalah isu kawasan lingkungan hidup di Cimahi Selatan. Nah, dari beberapa tadi yang disampaikan oleh panelis dan peserta bahwa di kawasan industri selatan adalah terkait masalah limbah otomatis ya, limbah, sampah, dan banjir. Ini sangat berkaitan erat gitu terkait masalah yang di kawasan industri. Soalnya kami mencatat bahwa ada sekitar 442 perusahaan itu skala menengah dan skala besar, yang mayoritas itu untuk tekstil ada sekitar 242 pabrik tekstil yang ada di Kota Cimahi. Ini yang menyumbang dalam artian untuk di sampah limbah ketiganya, karena memang kita pengamatan dari rekan-rekan LSM Ormas banyak kawasan industri ini membuang sampah, membuang limbah melalui Citarum, gitu ya, melalui sungai yang tidak mempunyai standar IPA atau instalasi pengolahan air limbahnya. Nah, ini tentu sangat menarik. Nanti saya minta kepada rekan-rekan LSM Ormas yang hadir untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau pendapat terkait hasil paparan ataupun dari peserta. Mangga, silakan waktunya. Mangga, Bang Teo. Satu dulu. Saya bagi 3 ya, 3 dulu ya. 3 peserta. Ini untuk ini. Mangga, ini yang punya hajat ketemu bertanya, silakan Kang Wajar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. 2 menit Kang Wajar ya. Oke. Saya ingin mensikapi terlebih dahulu dari beberapa panelis yang ada ya. Pertama dari lingkungan hidup dari dinas, bahwa kami melihat dalam open dialog ini kami mengambil beberapa testimoni atau beberapa kasus yang terjadi di Kota Cimahi. Salah satunya yang kami sikapi adalah tentang adanya program Patali, kalau nggak salah ya, Patali lingkungan hidup Kota Cimahi. Nah, Bapak belum tahu. Bapak ke LH tahun berapa, Pak? Punten. Saya baru setahun ke 1 tahun berapa? Iya. Ya, di dalam program Patali itu kan untuk pendataan atau pelaporan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungannya. Nah, sejauh mana efektivitas Patali tersebut? Karena apa? Kami ingin meminta data secara konkret. Berapa perusahaan yang melaporkan kegiatan-kegiatannya? Ya. Yang kedua, kita juga bicara masalah tadi tentang perda pengelolaan perda lingkungan hidup ya. Betul. Nah itu perda itu Pak, saya baca itu sangat bagus isinya. Tetapi ada beberapa poin yang memang menurut saya harus dikaji ulang. Pengkajian ulangnya bukan masalah perdanya. Kalau perdanya sepertinya sudah seperti buatan malaikat, sudah sangat bagus sekali. Ya, tapi implementasinya, ya. Saya sering melihat Pak, banyak dari dinas juga melakukan monitoring kepada pabrik-pabrik untuk berkoordinasi dan berkomunikasi, terutama pada saat Citarum Harum, ya kegiatan Citarum Harum digelar. Tapi saya belum melihat Pak, perusahaan di Kota Cimahi yang memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat ya atas apa yang mereka lakukan. Pencemaran tersebut. Karena saya melihat juga di Kota Cimahi ada yang namanya tim TJSL, Forum TJSL. Forum TJSL itu tidak difungsikan dengan baik. Bahkan saya melihat artikel-artikel di Google itu sangat minim sekali penggalangan dana TJSL dari perusahaan-perusahaan. Bahkan kebanyakan mereka itu perusahaan-perusahaan bahasanya ogah untuk memberikan CSR-nya itu kepada tim TJSL. Itu kenapa? Apakah pengelolaan TJSL di Kota Cimahi itu buruk? Atau tidak ada kepercayaan dari perusahaan sehingga perusahaan mau membagikannya sendiri? Atau memang perusahaan enggan untuk
memperhatikan lingkungan di Kota Cimahi. Maksud lingkungan di sini saya bicara tentang sosial kemasyarakatan ya, baik itu ekosistem lingkungan hidup ataupun tentang kependudukan dan lain sebagainya. Nah, dari hal yang berkenaan dengan saya amati tadi, saya mengambil beberapa sampling Pak, beberapa sampling ya, testimoni dari masyarakat. Masyarakat di wilayah Cimahi Selatan, mereka mengeluhkan tentang jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan mereka itu sama dengan warga-warga Kota Cimahi di utara dan selatan, atau utara, tengah dan selatan. Yang jadi pertanyaannya mereka itu adalah kok tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mendorong perusahaan memberikan perhatian khusus ya, penyediaan fasilitas kesehatan misalnya untuk warga masyarakat dari Cimahi Selatan itu sendiri, terutama Utama dan Lewi Gajah. Kalau untuk Melong kan ke sebelah sana hanya sebelah ya Pak ya, tapi untuk Utama dan Lewi Gajah hampir semuanya itu kawasan industri. Nah, itu 3 hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di mana sih peran DPRD selaku pengawas perda. Mereka sudah membuat perda, dinas-dinas terkait menjalankan perda tersebut, hanya hasilnya apakah dilaporkan kepada DPRD atau DPRD menanyakan hal tersebut atau tidak. Karena saya melihat Pak ya, di program Patali tersebut kalau memang bagus jalan, itu akan cukup dinas memantau dari dunia usaha gitu. Terima kasih. Siap, Kang Fajar. Aplaus buat Kang Fajar ya. Terkait ini 3 poin pertanyaan yang ditujukan mungkin kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ini mau langsung ditanggapi atau mungkin pertanyaan berikutnya? Izin menanggapi saja ya, langsung ya. Izin menanggapi. Mungkin Kang Teo, silakan kita tampung dulu biar tidak ini. Oke, terima kasih. Saya mendalami apa yang saya pertanyakan tadi. Saya menanggapi tadi dari akademisi, dari Ibu mengatakan tadi di permukaannya menarik banget. Hujan tuh akibat perubahan iklim, ada apa segala macam. Tapi pada saat kita kuliah, kita belajar inventarisir persoalan. Sampai ujungnya ada problem solving. Problem solving kalau Ibu adalah kesadaran masyarakat. Masyarakat tuh nggak bisa Bu ngurus sepanjang sungai, bangunan-bangunan tuh, sungai semakin menyempit. Apakah itu masyarakat yang salah? Oke. Kemudian masyarakat paling mudah sekali, tapi Ibu tidak menampilkan data tadi akibat banjir itu akibat sampah. Tidak ada data saya lihat. Jangan sampai ada orang membuang sampah 1 atau 2 orang, kemudian itu menjadi alibi Ibu untuk mengatakan bahwa itu mah masyarakat lagi. Terus pemerintahnya di mana di sini? Nah persoalannya, sialnya lagi Bu, sialnya lagi. Di Cimahi udah punya perda Bu, perda K3. Terhadap pembuang sampah sudah ada sanksi duangsom namanya kalau dalam hukum tuh. Dia punya denda. Kenapa yang tidak dilakukan? Jadi kalaupun ada terjadi masyarakat seperti itu, kenapa tidak ditindak? Sudah ada aturannya. Fungsi hukum itu adalah menciptakan ketertiban. Kalau kita sporadis mengatakan situ salah, itu ada akan kekacauan. Sudah ada aturannya. Oke, keduanya mungkin saya akan menanggapi dari pihak LH. Tadi mengatakan bahwa kalau kita mengatakan mindset banjir itu adalah Melong dan sekitarnya. Persoalannya di jalan raya. Saya suka kita terlibat langsung. Sebetulnya pengennya hari ini kita terlibat langsung. Kita lihat gorong-gorongnya apakah memang layak atau tidak. Sungai yang udah penuh dengan itu, saya buka. Jalan kaki aja nggak bisa, boro-boro untuk difabel. Nah persoalannya, kesadaran masyarakat lagi tidak. Rakyat tidak memiliki anggaran Bu, dia tidak punya kekuasaan terhadap anggaran. Kalau boleh anggarannya dipindahkan ke rakyat, gorong-gorong akan dibereskan Bu, percaya. Cuma persoalannya rakyat nggak punya, gitu. Jadi kesadaran sama, mari kita kesadaran sama-sama. Intinya, kita mulai tidak menjustifikasi, tidak mengatakan rakyat yang benar, tidak. Kita mencari problem solving. Tapi fakta, kita bicara yang paling mudah di permukaan deh. Yuk kita lihat jalan-jalan dengan anggota DPR, dengan pihak Pemkot. Yuk bila perlu sore ini juga kita jalan-jalan ke trotoar, apakah layak atau tidak. Itu yang menciptakan banjir. Kemudian
problem solvingnya seperti apa? Ya perbaiki gitu. Kalau kemudian kita berulang-ulang bertahun-tahun kita tidak mengatakan, terus kita mencari alibi, ada KBB segala macam. Terus tadi ada ungkapan dari Bapak mengatakan bahwa di Cimahi memang stres, solusinya adalah pindah. Wah jangan Pak, itu otoriter Pak. Oke, rakyat kecil nggak punya duit seperti Bapak, Pak. Bapak bisa ke Kota Baru Parah. Jangan. Rakyat kecil enggak, Pak. Jangan, Pak. Itu nggak boleh, Pak. Bapak seolah pesimis, Pak. Bapak ditunjuk dan mempergunakan anggaran dari rakyat itu adalah menggaji rakyat itu adalah memberikan problem solving. Bukan kemudian ya kalau nggak suka di Cimahi itu nggak boleh Pak. Itu otoriter Pak. Mari kita sama-sama. Kalau Bapak stres ya kita selesaikan Bapak ya. Gitu. Kita selesaikan. Bukan kita mencari salah dan benar. Tapi tadi solusinya adalah pindah orang Cimahi itu salah itu Pak. Itu minta dikoreksi. Takutnya nanti wartawan mendengarkan itu otoriter itu. Itu aja sampai dari saya. Ya, yang satu lagi nih, silakan Kang Ahmad. Dari mana Kang Ahmad? Untuk pendalaman ya terkait isu lingkungan hidup di kawasan Cimahi Selatan. Tadi udah menyampaikan nih poinnya nih, sudah mengenai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Ahmad. Mungkin sudah banyak kenal atau tidak kenal. Saya mewakili Aliansi Jurnalis Media Independen Indonesia (AJMI), tetapi basic saya adalah budaya. Artinya kalau yang namanya lingkungan dari zaman dulu Salahkan Nagara ya ke Sundapura ke Tarumanagara itu sama. Retakeun bumi lamba. Balikin lagi ke awal bahwa kita punya kearifan lokal Kang Hermana mah. Karena ada apa? Kalau kacai ngertakeun bumi lamba, laksanakan itu tapi dengan beberapa poin tentunya. Mungkin solusi dari dimensi budaya ya. Saya mewakili mungkin dengan Kang Herma dari sisi budayanya. Yuk balikin lagi kepada kearifan lokal. Tetapi yang jelas kearifan lokal seperti apa? Pemerintah jangan diam ya. Jadi jangan salahkan kita karena ini tanggung jawab kita bersama. Artinya ada beberapa poin kita serius enggak melaksanakannya. Kalau serius insya Allah pasti ada titik temu, ada hasil. Yang kedua adalah tegas, buat perangkat hukum yang tegas. Tidak 86. Mohon maaf banyak 86. Jadi kalau misal kita buka di lapangan banyak yang 86. Nah lo. Ya, mungkin silent itu off the record saja. Baik. Selanjutnya adalah penegakan disiplin berkesinambungan dan evaluasi. Sampai sejauh mana? Mohon maaf, pemerintah Kota Cimahi ini Anda digaji oleh rakyat, ya. Dan Kota Cimahi yang membayar pajak. Artinya bahwa rakyat jangan terlalu dipersalahkan, tetapi yuk sama-sama tuh lakukan itu dengan konsep dasar adalah bahwa kita makhluk yang suka bergotong royong. Contohnya udah dijelaskan di Sang Yang Siksakan dan Karesian, yaitu ngertakeun bumi lamba ngalokacai dengan seperti Kang Herman sudah lakukan. Insya Allah itu merupakan solusi secara secara global, khususnya di Tatar Sunda ya. Itu mungkin dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, ada kekurangan itu dari saya, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus buat Mas Pertai nih. Ini pendalaman menarik dari Kang Fajar terkait tentang adanya Patali program Patali ya dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Di sini bahwa Patali pelaporan pemantauan lingkungan hidup dari ini saya punya data nih. Tahun 2021 baru 34,2021 perusahaan yang telah melakukan data perusahaan secara online. Nah ini sisanya kemana ini? Mangga Pak Izin saya kayaknya ada korelasinya ini sama Kang Fajar. Izin para panelis yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati juga para panelis, ini berkaitan dengan Kang Fajar. Ini sebenarnya saya sudah tidak tahan untuk menyampaikan ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tinggal di wilayah industri dan saya sangat merasakan sekali bagaimana kontribusi perusahaan atau industri itu terhadap lingkungan dan masyarakat sosial di sana. Jadi makanya saya tanya tadi ke Pak Dadang, tinggal di mana? Ternyata selatan, tapi selatannya Melong Pak ya. Saya utama, saya pernah tinggal di sana dan saya pemukiman pertama. Bukan saya datang ke utama, tapi saya sudah tinggal di sana baru pabrik datang, gitu. Nah, ini menarik. Ini mungkin salah satu solusi bagaimana solusi yang ditawarkan mungkin oleh
pihak pemerintah mungkin dalam hal ini dari DPRD dan juga dari Pemkot Cimahi mengenai bagaimana timbulnya dampak kerusakan dari proses industri itu, salah satunya yaitu dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan ya, atau dengan kita kenal adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Nah ini kita bicara konsep kan, konsep Corporate Social Responsibility itu kalau di negara maju atau negara berkembang industrinya itu lebih bersifat kepada etis dan moral, artinya sukarela kalau di sana. Tetapi kalau di Indonesia ini TJSL atau tanggung jawab sosial ini lebih kepada kewajiban hukum. Sehingga pada tahun 2013 DPRD Cimahi membuat perda ya, perda tentang TJSL. Ini sudah print perdanya, penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan di Kota Cimahi. Cuman pertanyaan ini dari otonomi daerah tahun 2001, kenapa baru 2016 dibuat ya, sementara pabrik itu sudah berdiri semberawut, enak saja. Jadi bukannya perusahaan mengikuti master plan yang dikeluarkan Cimahi gitu loh. Jadi sengaja berbuat ada tanah kosong jual, segala penduduk aslinya banyak yang ke pinggir. Itu satu kan. Yang kedua, ini dari tahun 2013 baru direspon oleh pemerintah Kota Cimahi pada 2015 dengan membentuk forum TJSL, tanggung jawab sosial. Nah, pelaksanaannya baru dilaksanakan tahun 2016 pelaksanaannya. Bahkan pada saat itu kalau saya nggak salah, pada saat itu bagian perekonomiannya Pak Beni Bahtiar ya, Pak Beni Bahtiar di gedung A pada saat itu membagikan uang CSR tersebut yang hanya terkumpul satu tahun itu hanya 38 juta dan dibagikan itu salah target juga pembagiannya, malah dibagikan ke yayasan panti asuhan gitu loh. Padahal yang terdampak itu masyarakat selatan gitu kan. Kenapa harus dibagikan mereka? Nah, sementara saya ngutip juga pembicaraan dengan pihak DPRD pada saat itu, Pak, berapa sih potensi dari banyaknya perusahaan di Cimahi yang bisa diakomodir dana CSR-nya? Itu 7 sampai 8 miliar katanya. Waduh, luar biasa. Masa sampai 38 juta itu dapat kan kemana gitu loh. Nah, betul. 2,5%, Bang. 2,5% dari perda itu ada perdanya. Artinya karena ini berkewajiban hukum, itu pasti ada sanksi gitu loh. Nah, selama ini dari ketika muncul ini lucunya ini. Ketika muncul Perpres nomor 5 tahun 2018, muncul Citarum Harum yang secara vertikal dengan BPWS, ini baru nih kasak-kusuk nih, banyak perusahaan yang ditutup, banyak lain-lain segala macam. Tapi selama 2001 sampai sebelum 2018 Pemkot Cimahi kemana saja gitu loh. Pelakuan pengawasannya kemana saja. Lingkungan itu apa diperhatikan hanya diawasi saja atau bagaimana? Karena jujur Pak, ada satu perusahaan di wilayah saya yang kebetulan masih RW saya, itu namanya PT Hawayu saya sebutkan. Di sana artesis sampai 15 Pak artesisnya. Jadi kucing-kucingan antara pihak LH dengan PT Hawayu. Begitu ada pihak LH matikan. Yang jalan cuma satu operasional. Sehingga pada Citarum Harum ini, Satgas Citarum Harum pada tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2021 kalau saya, PT Hawayu itu kena denda oleh Kementerian Lingkungan Hidup 12 miliar. Dan itu dipidanakan, diperdatakan akhirnya PT Hawayu harus membayar 12 miliar. Anehnya 12 miliar ini tidak masuk kas daerah Pak. Itu oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sementara yang kena dampak warga Cimahi loh, selatan terutama. Tapi kenapa Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat duit gitu? Bahkan ada 30 perusahaan di Cimahi Selatan ini yang kena sanksi. Salah satu ada Jarjitek, ada Hexatek dan lain-lain banyak, termasuk Pulomas dan lain-lain. Banyak di sana. Dan itu apakah itu jadi kontribusi buat Cimahi? Saya pikir nggak ada. Nah, ini yang patut saya saya tanyakan juga ke Pemkot Cimahi. Selama 17 tahun ini dari 2001 otonomi daerah sampai saat ini apa sih yang sudah dilakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Cimahi yang notabene adalah memberikan kontribusi terhadap limbah ini. Yang kedua, terus bagaimana pengawasan daripada tanggung jawabnya daripada DPRD Kota Cimahi terhadap perda yang dikeluarkan? Ini buat perda ini pakai uang loh.
nggak gratis buat Perda ini. Ini Bang Teo nih, Bang tahu kayaknya nih berapa nilai yang dikeluarkan nih. Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan di Kota Cimahi. Nah ini bagaimana ini? Cara pertanggungjawaban Perda ini sebenarnya apakah hanya dibuat dilemparkan begitu saja atau apa diawasinya bagaimana? Saya nggak paham nih. Nah ini tolong dijawab juga nih oleh Pak Yus ya dari DPRD supaya kita jadi terang benderang gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa mencari solusi yang terbaik kalau penyakitnya aja kita tidak tahu ya. Kita harus tahu penyakitnya dulu baru kita cari solusinya seperti apa gitu. Daripada ngomong ke sana kemari, makanya materi isu lingkungan hidup di kawasan industri ini sebenarnya isu dari dulu. Tetapi kenapa tidak pernah diangkat-angkat? Kenapa konsentrasi Pemkot Cimahi itu sepertinya diabaikan gitu loh untuk wilayah Cimahi ini. Sementara kita yang merasakan bagaimana hidup tinggal di Cimahi, air pun untuk mandi saja Pak. Ini Bapak Ibu ketahui, air saja kita dikasih dari pabrik Pak di jam. Bayangan saja. Masa air dari pabrik jam 3 subuh itu airnya hangat? Berarti air boiler yang dikasih Pak. Benar itu. Bagaimana dengan aspek sosial, kesehatan dan lain-lain, banyak faktor Pak. Jadi Pemkot Cimahi jangan sampai tutup mata kan. Coba perhatikan kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya. Satu saja saya tanggapi tadi mengenai pemanfaatan limbah dari pabrik. Maaf nih, ada limbah yang sifatnya komersil Pak ya. Limbah komersil dari pabrik itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu Pak. Tidak diberikan kepada masyarakat, tidak. Hanya orang-orang tertentu yang kaya di sana, bandar-bandar Pak, yang kaya di sana. Masyarakat mah cuman terima kebulnya gitu, terima bisingnya gitu kan. Ini saya bisa pertanggungjawabkan loh. Saya bisa pertanggungjawabkan. Hanya orang-orang tertentu gitu loh. Makanya dengan ada CSR ini saya berpikir ini bisa dimanfaatkan selain juga untuk perbaikan yang diakibatkan oleh industri ini bisa jadi semacam rehabilitasi ya untuk lingkungan dan untuk masyarakat dalam sisi kesehatan lah dan lain itu harapannya. Ternyata Cimahi buka forum yang nggak jelas lagi kan, malah kita tidak tahu siapa ketua forumnya. Yang saya tahu itu ketua forumnya seorang pengusaha lagi ketua forumnya. Aneh juga ini. Saya tidak tahu siapa yang ada di dalamnya, tidak tahu saya. Nah ini rekan-rekan media ini harus cari tahu nih kemana ini uang CSR ini oleh forum ini. Karena maaf. Kalau toh memang ini bisa dimaksimalkan, saya pikir wilayah selatan kondisinya tidak seperti ini. Itu saja mungkin sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ade, Kang Aurel. Menanggapi ini silakan Pak Dadan terkait masalah CSR ini Pak Dadan. Soalnya ini menarik, soalnya memang sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 ya tentang persen terbatas itu mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di mana perseroannya menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Itu sudah jelas peraturan undang-undangnya. Silakan Pak Dadan untuk menanggapinya terkait CSR. Oke. Semangat pisannya luar biasa. Ya Pak. Kan ngabahasnya kudu nyantai ya kan, ulah tegang gitu kan. Jadi jangan terlalu berapi-api gitu kan. Terus soalnya Pak Dadan ada 442 pabrik di Cimahi kan. Oke. Nah CSR-nya kemana eta? Ya. Nah, itu jawabannya ayam meureun bareng gitu. Ayam meureun. Oke, jadi gini ya. Jadi situasi dan kondisi emang serba sulit ya. Kalau misalkan kita berbicara yang tadi gitu kan. Kan kita juga tidak terlepas dari segala macam kesulitan-kesulitan di masyarakat, kesulitan pabrik dan kesulitan pemerintah juga ada kesulitan di situ. Itu yang pertama yang mesti harus digarisbawahi. Makanya saya amat sangat setuju gitu kan. Yuk kita selesaikan. Cek sunat ya mah laukna beunang cairan herang gitu kan. Jadi ulah dikubek gitu kan, caina kiruh laukna paeh gitu. Gitu kan. Ayo sama-sama. Saya mengapresiasi sekali itu kan, dan saya mohon maaf ini kan, emang gaya saya begini. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak berkenan, jangan dimasukkan hati gitu kan. Kan kita dialog lah, anggaplah ini ngobrol di warung kopi gitu. Kalau terlalu
serius ya nanti inovasi-inovasi kita tidak keluar gitu kan. Biasanya keluar itu inovasi itu manakala kita sambil bercanda tapi serius gitu kan. Oke Pak Fajar, jadi yang tadi masalah Patali gitu kan, emang ini program LH ya, program LH ini sebenarnya berjalan lagi dikembangkan oleh LH, yaitu kita ada sistem informasi lingkungan gitu. Jadi yang tadinya pihak perusahaan itu ada kewajiban dari pihak perusahaan, dalam arti perusahaan di sini yang punya dokumen lingkungan, dalam arti dokumen lingkungan ini baik UKL-UPL atau AMDAL, itu ada kewajiban melaporkan pada pemerintah. Itu berkala pelaporannya. Ada yang triwulanan, ada per 6 bulan. Ada yang laporannya sistem manual, ada laporannya yang langsung pakai aplikasi gitu kan. Dan aplikasi ini justru yang namanya perusahaan ini, mohon maaf gitu kan, ini mesti harus di-uping terus gitu kan. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah kami luncurkan program Patali tadi dengan sistem SIL, sistem informasi lingkungan, itu kadang susah itu kan perusahaan juga itu. Kadang-kadang kita mendatangi itu kan kepada pihak perusahaan, kenapa ini belum diisi, aduh Pak, sedangkan tidak ada tenaganya dan sebagainya, dengan bermacam-macam alasan itu. Tapi tetap itu kan terima kasih itu kan Pak Fajar ya, itu kan saya diingatkan kembali, didorong kembali. Emang ini merupakan program unggulan dari LH, ini kan ke kaminya juga tidak ribet gitu kan, tidak ribet terkait dengan masalah Patali ini. Jadi aplikasinya SIL gitu kan. Apanya? Kenapa? Tahu sih sebenarnya, tapi kan dari awalnya itu kan, dari awalnya saya tidak tahu emang itu kan, dari awalnya tidak tahu itu kan. Tapi saya pernah lihat, pernah baca itu kan, dan pernah ngebahas dengan pihak perusahaan itu kan. Terima kasih itu kan atas informasinya. Terus yang kedua itu kan terkait apa tadi? Apa ya? Tanggung jawab sosial itu sebenarnya kami juga sudah menginformasikan Pak kepada pihak perusahaan, itu ada yang namanya CSR, itu harusnya CSR itu diberikan kepada masyarakat sekitar, dalam arti masyarakat yang terdampak itu dengan adanya pihak perusahaan. Nah sebenarnya itu sudah dibahas Pak sebelum pabrik berdiri juga itu kan ya, dalam arti di dalam dokumen lingkungan itu. Nah dampak-dampak daripada perusahaan ini berdiri itu termasuk dampak sosial itu. Salah satu contoh gitu kan, saya sempat agak marah itu ke KHTEK di daerah Melong gitu kan. Itu dampak dari perusahaan, dampak sosialnya tinggi Pak, termasuk kepadatan penduduk di situ itu kan. Itu kerawanan sosial di situ, termasuk PKL, termasuk yang lain-lainnya. Justru dari pihak perusahaan itu kurang ngeh gitu kan. Pola pikir dari pihak perusahaan itu lebih kecenderungan mengolah ke dalam itu kan. Jadi keluar kurang diperhatikan. Nah kalau misalkan kita sudah tegur baru sedikit-sedikit itulah. Nah makanya saya harapkan itu kan ada dorongan-dorongan misalnya dari masyarakat sekitar bersama-sama dengan kami terkait masalah itu. Ini selalu saya bawa itu kan, pada waktu saya mengadakan pengawasan juga sama. Apalagi sekarang saya meluncurkan, bukan saya meluncurkan, KLHK Kementerian meluncurkan Proklim, program Kampung Iklim, yang itu harus dibantu oleh para pelaku usaha gitu kan. Nah program Kampung Iklim itu terkait dengan anggaran-anggaran yang perlu dialirkan terhadap wilayah yang terkena program kampung iklim gitu. Misalkan kampung itu ada sumber air itu kan. Nah sumber air perlu ada aliran atau selang atau apa itu, karena itu mungkin bisa dibantu oleh pihak perusahaan. Atau misalkan di kampung iklim ini perlu ada penanaman pohon itu kan. Nah bisa dibantu oleh hal-hal itu. Banyak yang perlu ada bantuan CSR yang mesti harus dikucurkan kepada masyarakat sekitar itu kan. Nah betul tadi kan saya juga kesulitan Pak itu kan menangani masalah ini, apalagi tadi terkait dengan jumlah perusahaan begitu banyak gitu kan, dan target kami itu kan. Jadi objek kami dalam bekerja itu terutama perusahaan-perusahaan yang sudah punya dokumen itu kan, dalam arti dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.
Nah, itu harus ditangani oleh pengawas, itu kan, pengawas. Nah, pengawas di kami itu cuma berapa orang itu kan, nggak sampai 5 orang gitu kan. Kita harus menghadapi data yang Bapak berikan pada kami tadi gitu kan. Nah, kalau di polisi mah udah jelas kan, di polisi 5.000 penduduk harus misalkan 1 polisi gitu kan. Nah itu. Nah di kita juga sebenarnya pingin ke sana minimal itu kan 10 perusahaan 1 pengawas gitu. Nah kita belum ada. Akhirnya kedodoran. Makanya saya akui banyak trouble di perusahaan yang tidak terkontrol oleh kami itu kan. Nah itu. Nah makanya saya teman kami nih Pak Yus dari Dewan. Nah itu sebenarnya saya memohon gitu kan ada tambahan khusus untuk tenaga pengawas gitu kan, khusus untuk kami karena kan perusahaan-perusahaan kita itu cukup banyak. Itu mungkin untuk sementara Pak. Oke, siap. Ya. Makasih Pak. Boleh sedikit sangkal ya? Ya, Ini Pak, maksud saya begini. Cimahi ini kan sudah berdiri hampir 21 tahun. Ya, setelah otonomi daerah dari Kabupaten Bandung itu. Nah, pada saat tahun 2001 perusahaan atau perusahaan industri itu sudah ada di sana Pak. Sudah ada gitu loh. Nah, yang saya tanyakan tadi, apakah si perusahaan itu mengikuti master plan yang sudah ditetapkan oleh Cimahi atau liar begitu saja? Itu satu. Terus yang kedua, setelah perusahaan itu berdiri, pabrik itu berdiri, bagaimana bentuk pengawasan daripada lingkungan itu sendiri gitu loh. Karena saya melihat nggak ada sama sekali orang LH datang ke sana sampai segel anu nggak ada, belum lihat Pak. Salah satu contoh begini, tadi saya mengutip salah satu pabrik. Satu pabrik bisa mencapai 5 sampai 10 artesis. Mungkin Bapak lebih tahu berapa sih peruntukan luas pabrik, artesisnya harus berapa, gitu kan gitu. Nah, artinya ini supaya tidak mengganggu tadi jalur air lingkungan sekitar kan gitu. Nah, ternyata ini enggak Pak. Jadi sepertinya kucing-kucingan antara LH dengan perusahaan ini. Apakah karena mereka punya duit atau bagaimana kan itu kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas perlu kita dalami Kang Fajar karena ini temuan-temuan ini maksud saya jangan sampai hanya sekedar pembicaraan saja. Ini harus dibarengi dengan fakta ya. Tapi saya bicara di sini bukan didasarkan data tapi fakta yang saya alami, fakta yang saya lihat itu seperti itu. Nggak ada sama sekali bentuk kiat dari LH sendiri bagaimana cara menata perusahaan itu, terus bagaimana cara pengawasan dan lain itu saya tidak lihat Pak. Itu Pak mungkin Pak. Terima kasih. Pak, mohon maaf. Ada kendala apa Pak dari LH ketika melakukan pengawasan pabrik secara langsung? Karena saya pernah ngobrol ya dengan salah satu kepala bidang sebelum Bapak, ya, yang sekarang ada di PU kan. Nah, itu mereka katanya ada kendala ketika mereka berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak pabrik. Ya. Terus pihak LH sendiri bisa nggak dibuka kepada kami ya di sini untuk kita rumuskan apa sih kendalanya sampai pihak LH tidak bisa menembus benteng pabrik itu gitu kan untuk melakukan pengawasan. Ya Pak, punten Pak. silakan. Ada Oke, ini kalau masalah ini saya tidak tahu ya yang ke belakang itu. Tapi selama ini saya tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Ya paling-paling kita perlu menyingkronkan dengan teman-teman yang ada kepentingan kepada perusahaan. Ya salah satunya misalnya dengan teman-teman dari Polda, teman-teman dari Citarum Harum itu kan. Nah mereka itu juga punya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan sendiri gitu kan. Nah itu aja sebenarnya kita itu tinggal nyingkronkan 3 aja. Ada Citarum Harum kepentingan di situ kan. Terus ada Polda itu yang sering masuk. Terus dari KLHK juga nggak ada. Kita pengawasan rutin gitu kan. Tidak ada kendala apapun ya dalam segi pengawasan. Nggak ada. Betul Pak, tidak ada. Untuk sementara saya nggak ada. Tidak ada pelanggaran Betul. Kalau tidak ada kendala dalam pengawasan berarti tidak akan ada permasalahan yang kita hadapi saat ini. Ya, jadi kan gini, kalau misalkan dalam pengawasan itu kan dalam pengawasan kita sering temukan permasalahan. Nah, manakala ya benar. Kalau misalkan kita menemukan permasalahan, itu permasalahan dikaji dulu gitu. Seperti tadi itu untuk masalah air bawah tanah ABT SIPA. Itu bukan kewenangan kami.
gitu kan, kewenangan provinsi. Paling-paling kita cuma mengingatkan saja, gitu kan. Itu dan kita juga berkoordinasi dengan provinsi, gitu kan. Kita tidak ada kewenangan, apalagi misalkan menutup dan sebagainya, gitu kan. Khusus untuk itu kewenangan dari provinsi, gitu kan. Nah itu. Nah terkait dari pengawasan, kita kan melekatnya pengawasan di situ. Pertama pengawasan kami ke perusahaan, kita buka dokumen yang ada di perusahaan itu. Nah dokumen itu dicocokkan dengan yang ada di lapangan. Kan itu dokumen yang ada di, misalkan kalau buka UPL itu kan, misalkan jumlah mesin berapa, jumlah karyawan berapa, misalkan termasuk listrik yang dipakai berapa, terus IPAL-nya ada perubahan tidak, itu kan, terus baku mutunya bagaimana, itu kan, sampai ke sana, itu kan. Nah manakala misalkan ada temuan, taruh misalkan temuan baku mutu, misalkan baku mutu ada temuan, nah kita di BAP di situ harus ada perbaikan, kita sifatnya pembinaan. Nah kita kasih waktu spare kira-kira kemampuan dari pihak perusahaan untuk memperbaiki berapa, itu kan, berapa hari atau berapa minggu, itu kan itu. Nah nanti misalkan 3 hari atau 1 minggu kita datang lagi ke sana verifikasi apa sudah ada perbaikan belum. Nah kalau misalkan masih belum ada perbaikan, sanksi ditingkatkan, ada paksaan, itu kan. Nah setelah ada paksaan, masih paksaan itu kita cabut perizinannya. Itu yang kita lakukan. Kalau cabut belum. Kebanyakan begitu disanksi dia mau memperbaiki, gitu Pak. Pak, kalau didasarkan ke dokumen Pak, perusahaan itu banyak manipulasi Pak. Jangankan masalah dokumen karyawan, masalah tadi artesis, masalah IPAL, komunal, pajak aja dimanipulasi Pak. Iya betul, silakan aja. Jadi kalau berdasarkan itu, saya pikir nggak Ya, gini Pak. Jadi kalau misalkan udah lari ke pajak, kita berbicaranya harus lintas sektoral. Enggak, itu contoh ya, contoh. Ini kalau berbicara masalah itu ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan masalah ini, kalau misalkan mau membuka semua, itu kan kita harus mendatangkan semua, termasuk tadi set plan. Kita bukan kewenangan kita untuk masalah set plan. Artesis bukan kewenangan kita, juga artesis, itu kan. Terus masalah pajak barusan bukan kewenangan kita juga, itu kan. Kalau penindakan tentang pelanggaran lingkungan LH. itu kewenangan siapa Pak? Kita. Selama ini karena kami Dan lingkungan, betul. namanya sweeping, swadaya edukasi aksi peduli lingkungan. Ya. Itu yang kami membantu Citarum Baru. Petugas-petugas Citarum Ya. Baru. Kalau Bapak tadi bicara, ayo kita ke lapangan, kami udah Pak sebelum Alhamdulillah. Siap. Izin dari LH sendiri sudah berapa kali Pak melakukan sidak Pak terhadap pabrik-pabrik ini? Kita ada target Pak, dalam 1 tahun kita, karena kita keterbatasan, kita 50 perusahaan per tahun. Berapa? 50 perusahaan. Iya, per tahun itu kan. Karena Berarti untuk satu 400 ini perusahaan 8 tahun itu? Enggak, bentar Pak. Jadi satu perusahaan itu tidak cukup sejam 2 jam. Itu kan. Taruhlah seperti KHTEK. Kalau kita pemeriksaan ke KHTEK itu kan luasnya kurang lebih sekitar 15 hektaran gitu kan. Dari ujung sampai ujung kita periksa itu. Kenapa kan. dari Dinas LH nggak mengajak elemen-elemen masyarakat itu untuk sidak? Kenapa? Untuk mengajak elemen-elemen masyarakat untuk sidak gitu? Oh belum ke sana. Kita Jadi masih. ya ini saya usulan aja dari saya gitu ya. Jadi karena tadi saya dengar dari Bapak ini dari manpowernya kurang. Jadi alangkah baiknya dari elemen masyarakat pun juga dilibatkan ya. Ya Jadi mungkin supaya lebih efisien gitu. sebenarnya kan gini, kalau misalkan ngelibatkan ya saya seneng juga itu kan ya, karena kan membantu kami juga itu kan. Dan bahkan kita juga dengan kejaksaan kita sudah ngajak gitu kan, dengan Polda yuk kita sama-sama, dengan Citarum Harum kita sudah bersama-sama gitu. Sayangnya Bapak baru 1 tahun lah ya. Kenapa? Oke, ini untuk biar tidak melebar kemana-mana, silakan. Oke siap. Mungkin Pak Jalan cukup penyampaiannya ya. Nanti Siap, terima kasih. terkait karena kita terkendala di waktu nih. Yang kedua pertanyaan dari Kang Fajar terkait masalah perda ini. Mungkin ke Pak Dewan ya. Terkait perda, ini ada beberapa perda yang bisa dikatakan sebagai produk untuk pelaksanaan lingkungan hidup nih Pak. Yaitu perda nomor 20 tahun nomor 7 tahun 2020 mengenai rencana pengelolaan lingkungan hidup. Ini kan isinya sudah luar biasa bagus, cuma implementasi di lapangan infonya banyak pelanggaran nih Pak Dewan. Jadi apakah perlu disempurnakan lagi? Terus keduanya terkait masalah sanksi atau aturan penegakan hukum. Soalnya memang dilihat dilihat bahwa untuk sanksinya bisa dikatakan tidak terlalu ini gitu kan. Hanya
Tidak menimbulkan efek jerah, soalnya tidak ada pencabutan izin. Gitu. Setelah ada teguran, setelah ada pembatasan usaha segala macam, baru mereka melaksanakan tindak untuk memperbaikan. Gitu. Sebetulnya salurannya dicor juga beres. Yang kedua ini tadi terkait jaminan kesehatan nih, yang untuk warga yang kebanyakan, tolong ini Pak Dewan terkait masalah. Baik, untuk Perda bahwa tupoksi dari legislasi 3 ya, yaitu membuat Perda atau legislasi, lalu anggaran dan pengawasan. Dalam produk Perda, kalau sudah jadi Perda, ya, dari legislatif itu dipasrahkan ke eksekutif. Jadi yang mengeksekusi terkait Perda itu tidak di ranah DPR. Itu ada di ranah eksekutif. Itu kan udah jadi, artinya dari proses awal sampai jadi. Nah, ya, apanya? Enggak, begini, ini. Terus pengawasannya dari mana? Yang mengawasi eksekutif itu siapa? Yang mengawas pelaksanaan dari Perda tersebut. Di dinas itu ada yang disebut PPNS. Ya, PPNS ada di. Bukan mengawasi pelaksanaan berapa? Enggak, begini, maaf. PPNS ini melaksanakan tugas untuk bertindak manakala ada aturan yang ditabrak, ya. Oleh individu tersebut, kan begitu. Ditindaknya oleh PPNS. PPNS ini ada juga di Satpol kan seperti itu. Ya. Nah, untuk pengawasan dalam hal ini di Dewan ini, pengawasan di sini terkait dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh eksekutif. Baik secara dokumentasi ya maupun secara administratif, dan juga dilaksanakan sidak manakala ada suatu kejadian atau ketidaksesuai dengan aturan tersebut. Begitu kira-kira yang perlu saya sampaikan, Pak. Ya. Yuk. Oke. Ya, perkenalkan berhubung saya ada seorang praktisi. Ya. Jadi saya waktu kuliah itu saya belajar namanya perancangan hukum. Cara membuat sebuah aturan. Kembali ke definisi hukum berdasarkan Muhtar Kusuma Raja. Definisinya adalah kita sederhanakan ya. Ada seperangkat aturan untuk menciptakan ketertiban. Goalnya adalah ketertiban. Ya. Jadi bukan kemudian ini tidak masih aman-aman saja, baik-baik saja, diciptakan nih peraturan. Percuma. Harusnya ada sebuah ketidaktertiban. Nah, sialnya, maaf untuk anggota Dewan Cimahi, Perda ini kasihan eksekutif. Ini ruang kosong. Kalau senjata tuh dikasih senjata itu pelurunya nggak adaan. Ya. Jadi tumpul percuma. Untuk apa? Contoh kasus Perda tentang K3, ada sanksi di situ doang sob. Sanksi denda 50 juta untuk membuang sampah. Apakah ada yang pernah supaya ada efek jerah ke masyarakat? Yang seperti yang membuang sampah kayak kata ibu mengatakan tadi. Efek jerah akan tercipta berdasarkan asas hukum. Oke, asas hukum mengatakan efek jerah akan timbul apabila ada penegakan hukum. Kalau tidak ada penegakan hukum, ya siapa? Nonsen deh itu. Jadi intinya, kalaupun membuat sebuah aturan, bahan baiknya disiapkan, perangkatnya disiapkan. Apakah Cimahi memang perangkatnya sudah siap nggak? Satpol PP-nya sudah siap nggak? Sudah siap nggak grade-nya naik menjadi PPNS? Kemampuan penyidiknya ada nggak? Jangan sampai nanti RH menangkap, melakukan temuan, kemudian pada saat penyidikannya kagak ngerti. Akhirnya sia-sia itu semuanya. Jadi itu saran dari saya. Ya, terima kasih. Ya. Nih, saya tanggapi sebentar Pak Dewan.
terkait PPNS dan staf ahli ya. Ini kedua saya punya data bahwa ini tadi disampaikan Pak Dana bahwa terkendala di anggaran, gitu kan, bahwa terbatas di sumber daya manusia ini kan. Apakah keterbatasan sumber manusia otomatis kan bisa didorong oleh Dewan untuk melengkapi itu perangkat yang ada yang dibutuhkan oleh dari pihak RH, PPNS dan penyidik ahli pegawai negeri sipil dan ahli lingkungannya Pak. Ini kan memang kemarin saya dapat informasi bahwa ini terkendala di sumber daya manusia terkait untuk tenaga pengawas dan tenaga ahli lingkungan. Karena ujung-ujungnya satu, katanya nggak ada anggaran. Nah itu tolong disampaikan secara komprehensif. Kan keterbatasan SDM itu ada dua faktor. Ya, apakah satunya harus ditambah SDM atau harus ditingkatkan kualitasnya? Kenapa tidak ditingkatkan? Kalau tidak ditingkatkan udah digaji. Tidak usah menggaji orang lain lagi. Jangan menambah kuantitas. Tidak memaksakan untuk nggak ada ahli ini harus nyari. Kenapa dia yang ada di sana tidak dididik untuk menjadi ahli? Ya, Kang Fajar, Perda itu kalau nggak salah ya, maaf senior, produk hukum Perda itu ya, produk hukum. Artinya Perda itu dibuat sesuai kebutuhan dengan rekomendasi pasti dari Pemkot. Ini nih yang harus dibuat ini supaya jelas kepastian hukumnya kan gitu. Nah, kembali kepada fungsi daripada tadi sebagai legislator tadi, DPR berfungsi juga sebagai pengawas gitu loh. Bisa mengawasi pelaksanaan implementasi Perda itu sendiri ke eksekutif atau bisa langsung terjun ke objeknya gitu loh. Perusahaan-perusahaan yang nakal tadi kan dari temuan-temuan dewan tadi itu kan bisa direkomendasi ke pihak eksekutif. Ini ada pelanggaran di pabrik tolong disikapi kan begitu. Nanti siapa yang jadi eksekutornya? Ada Pol PP kan begitu. Selama ini Pak, dari Cimahi berdiri sampai saat ini saya tidak pernah melihat ada Satpol PP langsung eksekusi di lapangan, nggak ada Pak. Apalagi dari LH tadi kan pelanggaran itu nggak ada. Apakah terjadi tadi kata apa siapa tuh 86 atau bagaimana saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas ini tidak ada informasi keterbukaan publik di sini. Bagaimana cara penanganan lingkungan tadi terkait mengenai limbah dan lain-lain halnya gitu. Dan punten ya, kali ini pendalaman ya, karya punten. Pak Yus punten, saya merasa Pak Yus nggak paham masalah pengawasan yang saya maksud. Yang saya maksud ya, bukan yang Bapak maksud. Nah, pengawasan yang saya maksud adalah kan melekat legislatif memiliki 3 fungsi, legislasi, ya, anggaran dan pengawasan. Nah, pengawasan di sini adalah pengawasan dari kinerja dari eksekutif. Kinerja eksekutif itu ada 2 Pak. Proses implementasi ya. Ya, kinerja anggaran sama kinerja teknis. Nah, kinerja anggaran dan kinerja teknis itu semuanya adalah implementasi dari aturan-aturan yang digunakan atau yang dibuat oleh Bapak selaku legislatif. Terserah nanti apakah itu zaman Bapak atau zaman yang sebelumnya, atau nanti zaman selanjutnya. Maksud saya, pengawasan di sini, apakah Bapak sering menerima laporan dari teknis, maaf ya, kalau lingkungan hidup kan berarti di lingkungan hidup, ya, dari eksekutif yang teknisnya itu adalah mengelola lingkungan terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Nah itu Pak maksud saya, ya. Terus perda yang ada untuk masalah lingkungan, mengelola lingkungan, apakah Bapak pernah menggali sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup itu menerapkan aturan-aturan yang ada? Penerapannya Pak, penerapannya. Karena saya setuju dengan Pak Teo. Perda yang ada pasti awalnya ada masalah. Ya, tadi saya tanya, apakah ada kendala lain-lain yang ada di di Dinas Lingkungan Hidup terkait pengawasan? Ternyata nggak ada. Berarti karena itu sudah tidak berlaku Kang Teo, karena sudah nggak ada masalah. Gitu. Ya, nah apakah pernah ada laporan terkait masalah-masalah itu? Gitu Pak maksudnya? Iya, baik. Terima kasih Pak Fajar. Bahwa selama ini yang kami terima laporan dari dinas itu tidak ada. Yang ada yang sering suka dari warga masyarakat. Ya. Contoh seperti tower. Ya, begitu ada rame-rame langsung. Kedua seperti waktu underpass. Dari dinas itu tidak ada.
kami langsung ke lapangan karena ada laporan dari warga masyarakat. Itu kami melaksanakan pengawasan. Kalaupun ada ya dari dinas, kami siap untuk mengadakan pengawasan dan sidak. Pak, fungsi pengawasan itu menurut Pak? Ya. Hanya ada laporan saja. Jadi tidak perlu ada laporan pun harusnya Dewan sudah melakukan karena itu kerjaan. Betul. Contoh soal saya sendiri waktu mau penanganan sampah, saya sendiri sampai malam. 2 malam Pak, saya langsung dengan pengelola sampahnya kan begitu. Ini sampah sampai berserakan di mana-mana. Nah, apa kendalanya, solusinya seperti apa? Saya langsung ke lapangan sampai jam 1 malam. Tanpa ngajak dengan yang lain-lainnya. Oh ini kendalanya. Ya. Nah itu begitu ada rapat dengan LH, saya sampaikan ke Ibu Lilik. Ketika ada rapat evaluasi, saya sampaikan terjadi di lapangan seperti itu. Itu tanpa surat tugas dan lain sebagainya. Lalu ke yang bencana langsung saja, kan begitu. Yang bencana langsung saya dengan warganya untuk menangani, untuk mencari solusi agar tidak terjadi bencana lagi. Nah, seperti itu. Ini dengan kesadaran sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah walaupun ya memang dengan keterbatasan waktu saya bisa menyempatkan untuk hal itu. Begitu Bapak. Oke, siap. Ya. Makasih Pak. Ya. Terbatas waktu. Ya. Mungkin hanya satu untuk nanti pertanyaan dari Bang Teo kepada Ibu terkait masalah permasalahan banjir ya. Silakan Bu. Soalnya kita sudah waktu ini. Baik, terima kasih banyak Pak Teo. Tadi Pak Teo mungkin mengklaim ya. Jadi seolah-olah saya menyalahkan masyarakat ya Pak ya, seperti itu ya klaimnya ya Pak ya. Nggak apa. Tapi perlu kita lihat Pak, kalau Bapak bertanya terkait tentang tadi ya, masyarakat sudah melakukan pengelolaan sampah, kemudian Bapak sudah cek di gorong-gorong juga tidak ada ya Pak ya. Itu mungkin kalau saya bisa berikan Pak, terbatas pada daerah-daerah yang mungkin Bapak sudah observasi ya Pak ya. Tapi kalau kami kebetulan juga punya program studi sanitasi. Di mana visi kami adalah terkait tentang pengelolaan sampah dan limbah. Nah itu data-data terkait timbulan sampah ya berkaitan dengan perilaku masyarakat itu memang perilakunya masih belum memenuhi syarat Pak ya. Tadi mungkin juga dipertegas oleh Bapak Dewan seperti itu Pak. Jadi bukan berarti saya menyalahkan masyarakat ya terkait seperti apa. Nah juga perlu dikembangkan Pak, masyarakat itu bisa saja individu kita ya. Tapi bisa juga masyarakat itu masyarakat industri. Kalau kita bicara tentang industri itu juga punya peran Pak terkait tentang munculnya banjir seperti itu ya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian terkait dengan peraturan K3 yang sudah dikeluarkan, kenapa dia tidak berhasil gitu Pak? Karena memang tidak ada ketegasan ya Pak ya, kalau saya lihat ya seperti itu. Kalau ada ketegasan, di situ masyarakat akan disiplin Pak. Karena sekarang melihat sampah berserakan kita juga diem-diem saja nih. Apakah tidak bisa pengawasan itu kita turunkan Pak? Yang tadi mungkin di peraturan tentang K3 tadi siapa yang diberikan wewenang, nah itu diturunkan Pak, sehingga masyarakat bisa saling mengawasi satu dengan yang lain. Nah kita bicara pemberdayaan itu sifatnya luas ya Pak ya, tidak hanya terbatas dalam hal-hal masalah yang dihadapi, tapi bisa juga dengan penerapan peraturan-peraturan yang memang ada di pemerintah tuh masyarakat bisa digunakan untuk itu Pak. Contohnya tadi untuk limbah ya, limbah Bapak dan Ibu bisa mengatakan masalah industri hanya tentang limbah saja, tapi kami punya data mahasiswa kami Pak tahun 2022, karena kami yang sarjana terapan atau visinya adalah kesehatan lingkungan industri, mereka penelitian di industri dari tahun 2014 sampai 2022 masalah industri, masalah kesehatan lingkungan itu tidak bergeser. Limbah, pencemaran udara Pak, pencemaran air, itu jauh lebih Pak dibandingkan hanya bicara tentang limbah itu. Masih banyak isu-isu terkait dengan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas industri. Nah mungkin harapan kita tadi
Industri itu pada saat mau dibangun dia mengajukan dokumen lingkungan ya Pak ya. Ada AMDAL, ada UKL, kemudian ada UPL juga. Nah itu tolong dipelajari. Kalau saya bilang ada Bapak LH dipelajari, kemudian apa yang mereka ajukan itu diawasi dengan benar. Jangan hanya menunggu laporan dari pihak industri Pak. Lakukan uji petik. Karena kami juga ya Pak mahasiswa itu ya. Kalau disodorkan data sekunder semuanya memenuhi syarat Pak. Tapi begitu mahasiswa saya suruh sampling sendiri, ambil sendiri, kondisinya berbalik. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi ya mungkin terbatas dari sumber daya, tapi kan bisa juga menggerakkan institusi pendidikan yang berkompetensi di bidangnya. Itu kami juga bersedia kalau kami dirangkul, diajak untuk bersama-sama tadi ya melakukan kegiatan pengawasan. Itu bisa dilakukan seperti itu. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, berkaitan tentang konsep pengelolaan sampah terpadu, Bapak saya berikan contoh ya. Kami punya lulusan di Puskesmas Pasir Kaliki, ya. Dia punya program inovasi dari sampah anorganik itu ditabung di bank sampah. Begitu ditabung di bank sampah, hasilnya digunakan untuk membuat septic tank komunal. Jadi dibuat satu septic tank komunal untuk dua kepala keluarga yang terdiri dari anggota keluarganya ada 5. Itu dari masyarakat sendiri untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Kalau tadi disiapkan dana, pantas saja dia nggak akan ngerasa apa-apa Pak. Disiapkan kok, nanti kalau rusak juga diperbaiki. Tapi kalau dari uang mereka sendiri itu berbeda. Kalau yang kami rasakan. Jadi mereka memelihara benar Pak. Disarankan SOP-nya misalnya harus disedot nih dengan tangki septic ya Pak ya, dengan mobil tinja disedot untuk 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali, mereka ngikutin Pak. Itu tadi ya, masalah sampah bisa diinikan untuk septic tank sehingga nanti pencemaran air tadi yang disampaikan E. coli-nya itu juga bisa diturunkan. Karena memang di wilayah Cimahi Utara itu masyarakat itu terlalu pemukimannya padat. Kita lihat mereka punya klosetnya Pak, tapi begitu kita lihat ujungnya ternyata masuknya ke kali, ke sungai, ke selokan. Itu yang menyebabkan kerusakan. Nah mereka bilang nggak ada lahan Bu untuk buat septic tank. Akhirnya kami upayakan Pak di gang. Gang itu kita izin, kemudian kita bikin septic tank komunal. Ternyata berhasil itu Pak. Itu yang bisa kami lakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tadi ya untuk mengelola lingkungannya. Selain dari masyarakat, kami juga ada kegiatan pengabdian masyarakat dari pendidiknya, dari dosennya sendiri atau staf pengajar. Sama kami beberapa tahun ini sudah membangun sekitar 5 septic tank komunal. Nah itu dari program-program kami. Ya kami, itu kan bukti kami juga mau lah diajak kerja sama gitu. Kami juga institusi yang ada di sini, kami juga punya tanggung jawab terkait tentang bagaimana kondisi lingkungan, tapi masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Itu ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Faktual kondisi industri memang seperti itu Pak, tidak pernah bergeser. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas pemaparan ini. Kebetulan kita menunggu Pak Dadan terkait solusi terkait masalah tanggung jawab sosial. Ini belum ada solusinya ini. Apakah solusinya harus memberikan sanksi kepada ini kan? Soalnya memang dengan secara pabrik ternyata tanggung jawab sosial dari perusahaan tidak ada, kan harus ada solusi. Solusi seperti apa nih? Kita belum mendapatkan jawabannya dari pihak industri. Tapi saya sedikit saja Kang ya, sedikit saja nih. Saya sebelum nanti ke Pak dari dinas, saya ke Pak Yus Komisi 3. Ini produk Perda ini kan dibuat tahun 2013 ya. Sementara saya mengutip dari salah satu media pada tahun 2015, pada saat itu Pak Nang Sahri pada saat itu sebagai anggota Komisi 3 ini menyikapi masalah CSR, bahwa CSR ini berpotensi mencapai 7 sampai 8 miliar per tahun. Itu CSR ini. Coba bayangkan dari tahun 2013 sampai 2022 itu bisa berapa puluh miliar itu kita dapatkan. Itu maksud saya. 72 miliar, luar biasa. Nah pertanyaan saya, bagaimana pertanggungjawaban legislatif terhadap produk Perda ini gitu loh. Masa bikin langsung dibiarkan saja? Itu saya mungkin Pak, terima kasih. Silakan Pak, terus tanggapin.
Ini waktunya 2 menit Pak Yus. Alhamdulillah baru sekarang saya tahu ada Perda TJSL tahun 13. Sebab pertama adalah saya baru menjadi legislatif tahun 14 ya seperti itu. Hanya yang saya tahu bahwa ada perwal terkait TJSL ini. Nah, perwal ini adalah merupakan peraturan teknis yang ya forum TJSL. Forum TJSL. Nah, itu yang saya tahu kan seperti itu, dan juga kewenangan untuk pengawasannya tidak ada di DPR, itu ada di BPK langsung terkait CSR itu seperti itu ya. Alhamdulillah kok ada Perda ya, kan seperti itu. Dan semasa saya jadi anggota legislatif belum lagi ada produk Perda terkait TJSL ini ya. Demikian Pak yang perlu sampaikan, dan mudah-mudahan ini nanti bisa dijadikan rekomendasi untuk dibuat Perda TJSL yang baru kan gitu. Atau peninjauan kembali barangkali seperti itu. Terima kasih Pak. Termasuk keberadaan forum TJSL Pak, itu tolong di. Ini bukan di sini kan hadir dari perwakilan dinas Dikdakpoprin ya. Kita pengen untuk menyampaikan pandangannya terkait permasalahan-permasalahan terkait tanggung jawab sosial. Silakan. Silakan dari dinas Dikdakpoprin terkait masalah tanggung jawab sosial. Terima kasih. Mungkin hanya sedikit ya masalah tanggung jawab sosial dalam hal ini CSR ya yang sering kita ini. Kita di dinas Dikdakpoprin dan dalam hal ini bidang perindustrian memang sering mengingatkan ya, karena memang ada forum tadi. Kalau kami hanya sekedar mengingatkan, tidak bisa memaksa, tapi kita sudah beberapa kali ada kegiatan forum industri yang memang khusus dari bagian ekonomi ekspos di sana. Bagaimana sih caranya menyampaikan CSR ini, kemudian ada aplikasi yang harus diisi gitu. Nah, kalau kami di bidang industri baru sampai mengingatkan lah dan membuat forum. Pernah kita, bukan forum dalam arti apa, kita mengadakan rapat dan kita selipkan di sana ekspos bagaimana agar industri ini punya kepedulian kepada lingkungan atau sekelilingnya. Memang ada sih yang sudah melakukan langsung ya tanpa masuk ke Pemkot, dia langsung menyerahkan ke sekelilingnya gitu. Tapi untuk yang CSR yang memang ada forum khusus yang sudah dibentuk, itu kita dari bidang industri memang sering menyarankan bahwa ada ini forum yang bahwa industri itu harusnya punya kewajiban untuk ikut CSR gitu. Tapi kalau secara jumlah berapa yang ikut serta ini kami tidak akses karena memang adanya di bidang di bagian ekonomi. Maaf bu, bukan seharusnya Bu. Memang itu kewajiban hukum Bu. Ya. Jadi harusnya dari pihak Pemkot itu menindak gitu loh. Jangan hanya sekedar mengingatkan, menindak gitu loh. Karena itu produk hukum loh Bu. Jadi itu menjadi kewajiban beda dengan CSR yang ada di negara-negara industri maju. Itu hanya sifatnya etis dan moral, hanya sukarela. Kalau kita wajib gitu Bu. Artinya ada sanksi di sini loh. Kenapa Pemkot cuma tidak melakukan atau menerapkan sanksinya itu? Sehingga ya para pengusaha juga kan anteng-anteng aja Bu, tidak merasa menjadi kewajiban. Tapi ya ketika hanya sekedar teguran, saran wah ya nggak akan berefek apa-apa Bu. Oh ya Pak. Saya paham dengan ini, tapi kewenangan untuk ini adanya di bagian ekonomi, bukan kami di dinas perindustrian. Ya maksudnya kami di bidang perindustrian tidak masuk ke hal yang Bapak sampaikan tadi teknisnya seperti ini tidak, tapi sebagai
kami memang ada membina di perindustrian, walaupun sebagian besar itu kan di industri itu ada di provinsi ya Pak ya, karena secara aturannya provinsi itu yang membina langsung, tetapi secara industri ada di Cimahi kami juga ikut serta membina. Tapi kalau untuk tindakan kemudian atau hal-hal lain mungkin itu di bagian ekonomi yang langsung ikut. Bu, dari sisi perindustrian dengan adanya industri-industri di wilayah Cimahi Selatan menguntungkan nggak menurut Ibu? Menguntungkan Pak. Dari sisi mana menguntungkannya Bu? Ya, kita kan Secara ekonomi kah, secara sosial kah, atau secara apa? kalau secara ekonomi pasti menguntungkan Pak. Ibu tahu nggak Bu, kalau itu menguntungkan secara ekonomi artinya bisa menambah PAD dengan adanya industri di Cimahi Selatan. Yang saya tahu Bu, hampir 50% itu kantornya ada di Kota Bandung Bu. Berarti PAD-nya bukan masuk Cimahi, masuk Kota Bandung Bu. Kantornya ada di itu. Itu hanya mengelola, memproduksi, membuang limbah, itu saja Cimahi mah Bu. Kalau saya perlu sampaikan, benar nggak Pak Adin? Tadi terkait industri tadi yang menurut Ibu menguntungkan, saya rasa saya sebagai ketua Kadin belum ya. Nggak tahu kalau untuk Kadin belum, memang belum. Nggak tahu kalau untuk Kadin sebelah ya. Karena begini, saya beberapa kali mengajak Disdar Koperin ini untuk kolaborasi, susahnya minta ampun. Nah, untuk ekspor saja saya minta bantuan, bahasanya tidak ada anggaran. Tapi sementara, itu terserah lah. Nah, kita juga, saya pakai duit sendiri, kalau duit dah saya mah. Nah, jadi gini, tadi menurut Ibu industri ini menguntungkan, cobalah kolaborasikan antara korporat industri besar dengan UMKM sehingga bisa mewujudkan ekonomi tangguh di Cimahi ini. Tapi kan selama ini tidak ada. Apindo aja sekarang menarik diri. Apindo aja merasa jumawa. Terus terang, Apindo saya pikir dengan diundangnya ke sini Apindo tidak datang, saya rasa jumawa. Ya, karena menurut saya Apindo ini kan adalah bagian dari organisasi pengusaha yang harusnya ada di sini. Kan ini yang kita bahas ini adalah masalah lingkungan dan industri kan. Nah makanya tadi saya mau tanya ke Ibu, menguntungkannya itu dari mana? Apakah dari CSR-nya mereka turun ke Disdar Koperin untuk CSR-nya dari dari industri-industri tersebut? Apakah dari mana gitu kan? Sementara selama ini program-program saya pun juga saya pakai duit sendiri. Itu bahkan ada beberapa produk kami yang sudah ekspor kemana itu di luar pantauan dari Disdar Koperin. Terus terang aja saya boleh kalau saya bicara keras Bu, tanya Pak Dadan aja lah. Kalau menurut saya kaku dinasnya, benar kaku. Jadi ketika kita kasih kolaborasi, aduh saya kaku dengan Kadin A, saya kaku Kadin B. Saya rasa tidak boleh begitu. Ketika program Kadin A itu ada program bagus, ya? Bukan. Ketika ada program Kadin A bagus, ya silakan difasilitasi. Begitu pula Kadinnya saya ketika ada program bagus. Jadi jangan terpenjara lah karena ada Kadin 2. Karena apa? Satu hanya untuk Kota Cimahi, kemajuan Kota Cimahi itu aja sih menurut saya mah gitu. Jadi jangan terpenjara lah gitu. Nah makanya tadi saya mendengar di sini ada keuntungan ekonomi dari industri. Mana anggarannya mana? Kan keuntungan ini berupa nilai ekonomis. Tapi sementara untuk UMKM sendiri yang ingin produknya terbang ke ekspor diminta bantuan saja tidak ada, kan begitu. Nah itulah makanya saya pengen bertanya dari mana nih sisi nilai ekonomis menguntungkannya dari industri besar ini gitu. Itu saja sih Bu. Sedikit tambahan Kak. Satu lagi ada ya. Satu lagi Pak. Ini ada yang menarik ini. Ini masih hangat di 2020 kemarin nih. Jadi melalui Kepala Bagian Ekonomi Serta Cimahi,
menyebarkan 150 proposal buat ke perusahaan agar perusahaan memberikan CSR-nya. Ini lucu nih kan, ini bisa ini. Artinya di sini Pemkot Cimahi tidak berdaya menghadapi para pengusaha itu. Terima kasih. Oke. Untung lain saya. Saya rasa ini diskusinya semakin menarik sebenarnya ya, cuma karena keterbatasan waktu, karena udah hampir setengah 5 nih. Terkait masalah CSR nih Pak Dadan, solusinya seperti apa ini Pak Dadan? Ini untuk closingnya nih Pak Dadan. Dan tanggung jawab lingkungannya seperti apa ini? Tanggung jawab lingkungannya untuk terkait Sedikit aja Pak ya ini. Mungkin karena udah 4:30 ya. Jadi kalau menurut saya mendorong sekali Pak yang namanya CSR itu kan dikembalikan kepada masyarakat, terutama masyarakat lingkungan gitu. Dan kami juga sebenarnya mendorong ke tiap perusahaan, tapi apa daya kita juga kan banyak keterbatasan gitu. Tapi ya itu teh kan kurang saling lah, kurang dorong. Mudah-mudahan gitu kan CSR ini bisa ya tadi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangannya itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Ya salah satunya misalkan seperti masalah air ABT, air bawah tanah itu harus diberikan kepada masyarakat sekian persen. Nah itu saya udah himbau itu kan. Misalkan nih satu perusahaan dia punya sumur produksi itu wajib hukumnya dikasihkan sekian persen kepada masyarakat. Begitu juga ini dengan undang-undang CSR itu kan. Saya sangat setuju sekali itu kan untuk memperdayakan masyarakat, sangat setuju sekali itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seputarnya. Itu Pak sebenarnya setuju sekali. Bentar, satu, beranikah Dinas LH menindak perusahaan-perusahaan atau yang tidak memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat? Berani nggak Pak memberikan sanksi dengan memberikan izin atau segala macamnya Pak? Harus di regulasinya dulu Pak, dibahas regulasinya. Jelas Pak, regulasinya jelas Pak, undang-undang. Regulasinya dulu. Itu jelas kan. Pak undang-undangnya Pak. Jadi jangan sampai tumpang tindih gitu kan. Nah, yang menindaknya siapa sih gitu kan? Itu. Ini produk lama loh Pak. Enggak ada Pak, ini sudah final Pak CSR itu melalui Perda nomor 10 tahun 2020 sudah final Pak. Ya mungkin kalau misalkan ini ya mungkin ini sebagai masukan kami gitu kan, mungkin nanti saya akan bicarakan dengan pimpinan yang lebih tinggi. Oke, siap. Saya rasa ini karena waktunya sudah 4:30 nih untuk pendalaman saya rasa sudah cukup. Nanti untuk diskusi yang mungkin lanjutan secara tertulis ya dari masing-masing lembaga LSM Ormas nanti bisa di grup atau mungkin langsung ke LSM Kompas terkait masukan, pendapat, saran dan gagasannya. Dan kita memasuki session ketiga yaitu penutup. Dan ini saya memberikan beberapa kesimpulan. Nanti ada closing statement Pak, 1 menit rata-rata Pak untuk terkait masalah isu yang ada untuk topik bahasan hari ini. Nah, yang pertama kesimpulan pertama adalah bahwa terkait masalah lingkungan hidup tetap adalah tanggung jawab kita bersama dari unsur pemerintah untuk elemen masyarakat, pemerintah dan yang lainnya. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat terkait pengolahan sampah dan limbah produksi itu harus sering digiatkan. Yang keempat, yang ketiga, untuk ada semacam untuk penyempurnaan untuk Perda terkait nomor 10 tahun 2012 Pak, untuk tanggung jawab sosial masyarakatan Pak. Itu tolong dikaji ke Pak Dewan, mungkin dibahas di badan legislasi apa perlu direvisi atau disempurnakan untuk terkait Perda tanggung jawab sosial masyarakatan. Dan ini sebagai penutup, maka closing statement dari Ibu Josephine terkait ini 1 menit Bu, waktunya Bu. Mulai dari sejarahnya itu adalah dari kalau kami di konsep kami faktor perilaku itu masuk dalam faktor terbesar terkait dengan tadi ya menciptakan kondisi lingkungan yang sehat Pak. Jadi closing statementnya, mari kita sebagai masyarakat memberdayakan diri kita untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Itu saja. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya Pak Dadan. Oke, mungkin kalau kami
ya harus nyadar lah dengan situasi kondisi sekarang yang seperti saya katakan tadi itu kan, bahwa sekarang iklim itu sudah tidak karuan, sudah tidak bisa ditebak-tebak lagi itu kan, kadang musim hujan, kadang musim halodo dan sebagainya itu kan. Mari kita sadar dalam hal ini, pelihara lingkungan kita ini bukan dalam arti menyalahkan pemerintah, menyalahkan masyarakat, tapi kita harus bersama-sama untuk memelihara lingkungan ini. Kelihatannya kecil, tapi ini kalau misalkan didalami cukup luar biasa sekali. Manakala misalkan masyarakat sadar terhadap arti penting daripada lingkungan ini untuk kelangsungan hidup kita ke masa depannya. Itu saja. Terima kasih, aplaus buat Pak Dadan. Ke Pak Yus, Pak Dewan. Lingkungan sehat, warga Cimahi sehat, kota Cimahi sehat, ke depan kota Cimahi jadi sehat. Terima kasih. Silakan selanjutnya Pak Yupi. Ya, pada intinya untuk menanggulangi masalah ini perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dan juga untuk saya sebagai ketua Kadin, saya mengusulkan kepada Disdagkoperin untuk menyatukan korporasi dengan UMKM supaya adanya sinergi sehingga pemulihan ekonomi di Kota Cimahi lebih bertumbuh cepat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Kang Adik. Ya, baik. Yang pertama mungkin mengenai lingkungan, saya meminta untuk lebih memaksimalkan lagi tugas dan fungsi daripada lingkungan hidup terkait mengenai lingkungan ini sendiri, karena tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan tempat-tempat industri atau pabrik-pabrik industri itu adalah sangat merugikan baik secara lingkungan maupun secara sosial. Yang kedua adalah mengenai rehabilitasi ya, atau perbaikan daripada lingkungan yang diakibatkan oleh proses industri itu. Semoga pihak Pemkot Cimahi dan juga melalui legislatifnya sebagai fungsi pengawasannya itu lebih mengoptimalkan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial agar bisa dirasakan oleh masyarakat yang terdampak sekitar perusahaan. Jangan disalurkan kepada hal-hal lain yang memang tidak ada korelasinya dengan masyarakat yang terdampak itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, selamat aplaus buat para panelis untuk acara hari ini. Dan closing statement dari saya hanya ada bahasa kata bijak ini, yaitu bahwa air adalah sumber kehidupan. Air yang bersih adalah sumber kesehatan. Menjaga lingkungan bukan hanya tangan-tangan tapi tindakan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya serahkan ke MC. Terima kasih kepada moderator dan para panelis atas kegiatan dialog tadi. Para hadirin dipersilakan meninggalkan tempat acara. Selamat berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.